Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwani fillah, semoga Allah menjaga kita semua. Ini adalah lanjutan dari segmen hidupkan sunnah, tinggalkan bid'ah. Insya Allah pada segmen yang berkelanjutan ini kita akan kupas tuntas seputar masalah sunnah dan bid'ah serta syubhat-syubhat yang beredar yang terkait tentang permasalahan ini. Dan ini adalah episode yang keempat. Bagi yang baru bergabung, silahkan tonton episode yang pertama. Link ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Pada episode kali ini, kita akan membahas definisi bid'ah. Dan perlu diketahui bahwa membahas dan mengetahui definisi bid'ah sangatlah penting bagi kita. Karena ini sangat berkaitan erat dengan memahami syariat Islam. Tanpa kita memahami definisi bid'ah dengan benar, maka kita akan berpotensi jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan di dalam memahami syariat agama Islam. Apalagi pada saat ini, banyak dai-dai yang menyampaikan doktrin anti kata bid'ah, sehingga masyarakat menjadi antipati untuk mengenal apa itu bid'ah. Akhirnya, jangankan masyarakat, bahkan sekelas ustadz, sekelas mubaligh, masih sering kita dengar keluar dari lisan mereka kata-kata yang menggambarkan betapa tidak pahamnya mereka dengan definisi bid'ah. Bid'ah, muka lu bid'ah. Udah, gak usah naik mobil, naik unta saja. Mobil kan bid'ah, ya. Dan kata-kata yang semisal ini masih sering kita dengar di kalangan masyarakat. Maka kita akan bahas apa itu definisi daripada bid'ah. Mari kita dengarkan bagaimana keterangan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-I'tisam, di mana beliau menerangkan kepada kita definisi bid'ah, baik secara etimologi, yaitu secara bahasa, ataupun secara terminologi, ataupun secara istilah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa aslu madati bid'ah lil ikhtira' ala ghairi mithalin sabit. Adapun asal kalimat bid'ah ataupun secara etimologi, secara bahasa, bid'ah itu adalah lil ikhtira', yaitu mengadakan suatu yang baru, ala ghairi mithalin sabit, dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Ini secara etimologi, secara bahasa. Jadi ketika seorang mengadakan sesuatu yang baru dengan tanpa ada contoh sebelumnya, maka itu adalah bid'ah secara bahasa. Dan ini bermakna umum, mencakup segala hal. Apapun dia, kalau itu adalah hal yang baru tanpa ada contoh, maka itu bid'ah secara bahasa. Baik dalam urusan dunia, dalam urusan agama, dan yang lain-lain. Maka secara bahasa itu cakupannya sangatlah luas. Kemudian di sini beliau memberikan contoh terhadap pengaplikasian bid'ah secara bahasa. Minhu qauluhu ta'ala, termasuk di dalam bid'ah secara bahasa adalah yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, badi'us samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa ta'ala badi', pencipta langit dan bumi. Pencipta tapi dengan kata bukan khalaqo, kata-katanya badi'. Apa artinya? Ai mukhtara'ahuma min ghairi mithalin sabiqin mutaqaddimin. Yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, jadi Allah pelaku bid'ah langit dan bumi. Wa qauluhu ta'ala, dan diantaranya juga contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad, ma kuntu bid'an, aku bukanlah bid'ah minar rusul, dari kalangan rasul. Apa maksudnya? Ai ma kuntu awwala man jaa bir risalah minallah. Katakanlah ya Muhammad, aku bukanlah orang pertama yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rasulullah itu bukanlah nabi yang bid'ah, tapi apa? Bal taqaddamani katsirum minar rusul. Telah mendahului aku, sebelum aku sudah ada apa? Rasul-rasul yang lain. Berarti Rasulullah itu bukan Rasul yang bid'ah, Rasul yang pertama, tapi sudah ada contoh sebelumnya, Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW.
Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa bid'ah secara bahasa ini cakupannya sangatlah luas, sehingga para ulama membagi bid'ah secara bahasa ini menjadi dua bagian. Ada yang mahmudah terpuji, ada yang madmumah tercela. Ini sebagaimana yang dibagi oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami membagi menjadi dua ini, dan juga ulama-ulama yang lain. Yang terpuji contohnya adalah mobil yang digunakan untuk kebaikan, ya, mikrofon untuk taklim ataupun untuk azan, ya, atau komputer yang digunakan untuk belajar. Ini semua adalah perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya, namun difungsikan gunanya adalah untuk hal yang baik sehingga dia menjadi terpuji. Adapun contoh yang tercela ya seperti diskotik, rokok, ya mohon maaf, video-video porno, judi online. Ini semua adalah perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Namun ini difungsikan untuk hal-hal kemungkaran sehingga dia menjadi bid'ah secara bahasa yang tercela. Bahkan kita nanti akan dapati bahwa sebagian ulama ya seperti Al-Imam Nawawi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, mereka itu membagi bid'ah di dalam bahasa itu menjadi 5 bagian. Ada yang wajib, ada yang mustahab, sunnah, ada yang mubah, ada yang haram, dan ada yang makruh. Nah, selanjutnya kita akan membahas bid'ah secara istilah ataupun secara terminologi. Masih di dalam perkataan Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah. Bid'ah secara istilah ataupun secara syar'i itu adalah sebuah ungkapan untuk metode di dalam agama mukhtara'ah yang diada-adakan. Tudahi syariah, yang mana metode yang diada-adakan tersebut menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, yang mana tujuan di dalam menempuh metode tersebut al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk berlebih-lebihan, untuk menambah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi, bid'ah di dalam istilah syariat adalah metode di dalam agama yang diada-adakan, yang mana metode tersebut menyerupai syariat, dan tujuan daripada dibentuknya metode tersebut adalah untuk lebih di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di sini kita faham bahwa bid'ah secara syariat itu lebih spesifik, ya, lebih khusus dibanding daripada bid'ah secara bahasa. Kalau secara bahasa itu cakupannya lebih luas, sedangkan bid'ah secara syar'i itu lebih spesifik, hanya menyangkut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan metode di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bid'ah di dalam istilah syariat itu masuk di bawah daripada bagian bid'ah secara bahasa. Masuk di dalam naungan daripada bid'ah secara bahasa. Kalau bid'ah secara bahasa ada yang baik dan ada yang buruk, maka bid'ah di dalam istilah syariat itu semuanya adalah sesat, semuanya adalah tercela, tidak ada yang baik. Pada episode ini kita tidak akan sebutkan argumentasi dan dalil-dalil yang menguatkan tentang pendapat ini. Namun nanti kita akan pada episode yang akan datang insya Allah akan kita jabarkan ya argumentasinya semuanya, yang menunjukkan bahwa semua bid'ah di dalam agama itu adalah sesat. Dan di sini kita akan memberikan analogi agar mudah untuk difahami. Insya Allah antum semua mengenal yang namanya Provinsi Jambi. Provinsi Jambi ini adalah terletak di bagian Sumatera. Provinsi Jambi ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Jambi. Maka di sini ana analogikan Provinsi Jambi itu adalah bid'ah secara bahasa. Sedangkan ibu kota yaitu Kota Jambi itu adalah bid'ah secara istilah syariat. Ya, ini hanya untuk contoh saja ya, jangan ada yang tersinggung. Ini hanya untuk agar mudah memahami. Ya, misalnya Anda contohkan. Anda katakan seperti ini. Di Kota Jambi, di ibu kotanya, itu semuanya laki-laki. Ya, laki-laki kita umpamakan adalah sebagai simbol tercela ya, yang tercela. Semua di Kota Jambi itu adalah laki-laki. Berarti semuanya tercela. Kemudian
Anda katakan di Provinsi Jambi semua itu bercampur. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Berarti ada yang tercela dan ada yang terpuji. Maka ketika seorang mengatakan di Jambi itu semuanya adalah tercela, berarti yang dia maksudkan apa? Jambi yang ibu kota. Ya, kalau ada yang mengatakan di Jambi itu ada yang tercela, ada yang terpuji, berarti yang dia maksudkan itu adalah Provinsi Jambi, bukan ibu kota Jambi. Demikianlah halnya. Para ulama yang mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi dua, ada yang hasanah, ada yang dolalah. Itu maksudnya adalah secara bahasa. Dan ulama yang mengatakan semua bid'ah itu adalah sesat, maka yang dia maksud itu adalah bid'ah di dalam syariat. Jadi di sini sebagai kesimpulan kita buatkan diagramnya agar mudah dipahami. Jadi bid'ah secara bahasa itu ada dua, ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji ini terbagi lagi, ada yang dalam urusan dunia, sarana, dan lain-lain. Pokoknya hal yang mendukung kebaikan, ya, seperti HP digunakan untuk taklim dan yang lain, sebagai contoh yang telah kita sebutkan tadi. Dan termasuk di dalam bid'ah secara bahasa yang terpuji itu adalah masolihul mursalah. Apa itu masolihul mursalah? Yaitu sarana yang mendukung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masolihul mursalah. Ya, seperti contohnya mic yang digunakan untuk adzan. Jadi adzan menggunakan mic. Itu bukan bid'ah secara istilah syariat. Ya, namun itu bid'ah ya secara bahasa yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah masolihul mursalah. Bedanya apa dengan bid'ah dalam agama? Kalau bid'ah dalam agama itu mengarang metodenya, kaifiyahnya, tata cara. Ya, misalnya adzannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian ditambah wa asyhadu anna aliyan waliyallah, seperti itu yang dilakukan oleh Syiah. Nah, itu jadi bid'ah di dalam metodenya itu yang masuk ke dalam kategori bid'ah secara syariat. Namun kalau adzan menggunakan mic itu metodenya nggak berubah, hanya saja mic itu menjadi sarana pendukung. Ya, itu harus dibedakan. Kemudian yang tercela itu terbagi lagi. Ya, banyak contohnya. Ya, dalam urusan dunia, dalam urusan sarana, ya pokoknya segala sesuatu yang mendukung kemungkaran. Dan termasuk di dalam ya bid'ah yang tercela itu adalah di dalam urusan agama. Maka di dalam urusan agama ini semuanya tercela, tidak ada yang terpuji. Dan dia masuk di bawah naungan daripada bid'ah secara bahasa, bid'ah secara keumuman. Demikian ya. Jadi kesimpulannya bid'ah secara agama, bid'ah secara istilah syariat itu semuanya adalah tercela, tidak ada yang terpuji. Insyaallah ta'ala pada episode berikutnya kita akan lakukan munaqasyah, adu argumentasi antara ahlul bid'ah, orang-orang yang mendukung kebid'ahan, yang mereka mengatakan bahwa tidak semua bid'ah di dalam agama itu sesat, namun ada bid'ah yang hasanah kata mereka. Ya, ini melawan ahlu sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, yang mereka memberantas kebid'ahan dan mereka mengatakan bahwa seluruh bid'ah di dalam agama itu adalah sesat, tidak ada yang baik. Ya, maka kita akan lakukan adu argumentasi antara kedua belah pihak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.